Pria itu sedang melihat istrinya mandi. Istrinya sedang berendam sambil minum. Menenggak habis segelas anggur, yang telah diberi racun. Racun ini tidak berwarna dan tidak berasa. Membuat orang yang minum setelah 8 jam, akan mendapat serangan jantung mendadak tanpa diketahui. Tapi rasanya lebih enak dengan segelas anggur merah. Melihat istrinya meminum, dan menikmatinya, Billy menangis. Tunggu 8 jam lagi, sang istri akan meninggal karena serangan jantung. Dan istrinya benar-benar meninggal. Billy mendapatkan aset istrinya ratusan juta. Dia menemui pacarnya untuk menunjukkan bahwa istrinya sudah mati. Billy mengajak Kara hidup bersama. Ketika di rumah, Billy berpura-pura sangat terpukul. Hingga keluarganya percaya, bahwa dia sangat kehilangan istrinya. Ketika keluarganya pergi, dia mengakhiri aktingnya. Dia segera mengendarai motornya, untuk menemui pacarnya yang menunggu. Ketika keduanya bermesraan, tiba-tiba Billy menerima telepon dari kantor polisi. Polisi mengatakan ada berita buruk. Dia meminta Billy untuk tidak terlalu terkejut. Ternyata mayat istrinya dicuri di kamar mayat. Karena itu, dia diharuskan segera ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Kara menyarankannya untuk tidak pergi, dan besar kemungkinan ini adalah jebakan yang dibuat oleh pihak kepolisian. Tapi Billy bersikeras untuk pergi. Lagi pula, warisan dari istrinya belum didapatkannya. Jika dia tidak pergi, polisi malah akan mencurigainya. Tak lama kemudian Billy tiba di kantor kepala. Sheriff mengatakan bahwa penjaga kamar mayat tiba-tiba terluka di jalan. Saat ini dia sedang koma di rumah sakit. Kemudian mereka mengetahui bahwa tubuh istri Billy hilang. Semua kamera pengawas di kamar mayat rusak, tapi hanya pemantauan di aula yang utuh. Terlihat penjaga sedang berlari saat itu. Sepertinya dia sedang dikejar, dan berusaha melarikan diri. Ada beberapa kasus mayat yang hilang. Sheriff berpikir itu mungkin seseorang yang mempunyai hubungan dengan Billy atau istrinya, sehingga melakukan ini untuk balas dendam atau menyelamatkan tubuhnya. Kasus pencurian mayat untuk dijual organ tubuhnya. Biasanya mereka hanya mencuri tubuh yang usianya masih muda. Sheriff keluar ruangan untuk menemui ahli medis. Billy segera menghubungi Kara, memintanya untuk membantu menyelidiki, menemui penjaga kamar mayat, untuk menemukan beberapa petunjuk. Dokter mengatakan bahwa tidak ada konfirmasi penyebab kematian. Semua kematian pasti ada penyebabnya. Tapi mereka tidak sempat melakukan otopsi, karena mayatnya sudah menghilang. Menurut dokter kematiannya sangat aneh. Apalagi sekarang mayatnya hilang. Ini seperti sudah direncanakan. Billy menunggu cukup lama di dalam ruangan. Billy menemui polisi, mengatakan bahwa dia ingin pulang. Tapi polisi di depan pintu menyuruhnya menunggu. Sebelum mayat itu ditemukan, dia tidak bisa meninggalkan kantor polisi. Tiba-tiba semua listrik padam. Billy kembali masuk ke ruangan itu. Billy melihat semua orang mencari penyebab mati listrik. Tiba-tiba dari kamar mayat belakang, terdengar suara keras. Lalu ia menyelinap masuk ke kamar mayat. Di tempat mayat istrinya, dia melihat sebuah kotak besi. Lalu ia membukanya dengan ragu-ragu. Ada beberapa barang peninggalan istrinya. Dia melihat sepasang cincin kawin. Lalu Billy terkejut melihat barang di sebelahnya. Dia mengambil barang itu. Ternyata itu adalah botol racun yang dia gunakan untuk meracuni istrinya. Billy memandangi botol itu sambil berpikir. Tiba-tiba lampu menyala. Billy tidak melihat ada orang di sana. Billy mengamati sekali lagi botol itu. Tiba-tiba terdengar suara polisi. Dia segera memasukkan botol racun ke dalam saku. Polisi bertanya apa yang dilakukannya. Belum sempat menjawab, Sheriff melihat tempat mayat istrinya terbuka. Kotak peninggalan istrinya juga. Polisi melihat ponsel di dalamnya hilang. Lalu bertanya pada Billy. Tapi Billy berkata dia tidak tahu apa-apa. Billy berusaha meyakinkan mereka, tapi polisi masih mencurigainya. Billy menggelengkan kepalanya, untuk menunjukkan bahwa dia baru saja masuk. Sheriff mengatakan, jika memang Billy tidak mengambilnya, maka polisi harus memeriksanya, menggeledah tubuhnya. Billy terpaksa menyetujuinya. Dia menyerahkan apa yang ada di sakunya. Tapi Sheriff menghampiri Billy. Billy terlihat menyembunyikan sesuatu. Sheriff segera mendorongnya ke kabinet, lalu menggeledah tubuh Billy. Tangan Sheriff masuk ke saku Billy, dan menemukan botol racun itu. Billy mengatakan itu obat tetes mata. Tapi Sheriff melemparkan botol itu ke rekannya untuk diuji. Mari kita lihat apa ini. Tiba-tiba ponsel Billy berdering. Sheriff meminta Billy untuk mengangkat telepon di sini. Billy mengatakan itu mungkin saudara perempuannya, yang khawatir lalu menelepon. Padahal Kara yang sedang menelepon. Kara bilang dia datang ke rumah sakit. Tapi penjaga berada dalam ruang isolasi saat ini. Dia tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah Billy menutup teleponnya dengan terburu-buru. Sekarang dia telah ditipu oleh polisi. Dia masuk dalam daftar tersangka. Dan tidak bisa meninggalkan kantor polisi untuk saat ini. Seseorang terus mengawasinya bahkan saat ke kamar mandi. Lalu siapa yang menaruh racun di kamar mayat? Billy sangat bingung. Apakah dia membunuh istrinya? Masalah ini telah lama ditemukan. Ketika dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ia melihat jendela kamar mandi. Sepertinya ada sesuatu. Ada sebuah amplop di jendela. Billy mengambil dan membuka amplop itu. Ternyata itu kartu undangan untuknya. Ada kata cinta yang tertulis di bagian belakang kartu. Aku memejamkan mata, dan kau masih di sisiku. Ini adalah kalimat yang pernah dikirimkan Kara padanya pada saat itu. Kartu undangan ini juga pernah diterima Billy.
saat masih bersama istrinya. Tapi kenapa kartu ini muncul di sini? Semua ini sangat aneh. Bukankah istrinya sudah mati? Apakah ada yang mengetahui rahasianya? Lalu membuat skenario ini, menjebaknya untuk balas dendam. Memikirkan hal ini, membuat Billy ketakutan. Dia merobek kertas itu lalu membuangnya ke toilet. Tak disangka, air di kamar mandi mati, sehingga dia tidak bisa menyiram toilet itu. Polisi di luar tiba-tiba masuk. Billy masih berusaha menekan tombol air. Polisi itu bertanya apakah dia mengalami konstipasi. Karena dalam keadaan darurat, Billy segera menutup pintu toilet. Kemudian Billy memandangi toilet, berpikir apa yang harus dilakukannya. Polisi itu mengetuk pintu kamar mandinya. Terpaksa Billy memankan kertas-kertas dari toilet untuk menghilangkan barak bukti. Dia menelannya dengan susah payah. Kemudian dia membuka pintu toilet dengan tenang. Dia bilang dia hanya sakit perut. Polisi mengatakan mereka menemukan sesuatu di lantai atas. Dia akan membawa Billy ke sana. Ternyata mereka menemukan ruang distribusi listrik di lantai atas. Semua sirkuit telah terputus, dan menemukan sebuah lubang. Itu adalah saluran ventilasi yang terbuka. Sheriff berpikir tubuh wanita itu mungkin diangkut dari sini, di pintu keluar saluran ventilasi. Polisi juga menemukan jejak kaki. Sekarang Billy hanya perlu menemukan pemilik jejak kaki ini. Maka semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Ketika mereka turun ke bawah, polisi bertanya berapa ukuran sepatunya. Karena statusnya sekarang menjadi tersangka, jadi polisi harus menyelidikinya juga. Tapi belum sempat Billy menjawab, tiba-tiba lampu di lift berkedip. Kemudian berhenti di sebuah lantai. Pintu lift terbuka, sistem pancuran api dinyalakan, air menyemprot di seluruh koridor. Beberapa orang bergegas ke aula. Tiba-tiba Kara menelepon lagi. Billy segera bersembunyi di ruang lain. Ketika dia baru saja mengangkat telepon, dia melihat sebuah gelang tergantung di depannya. Alamat Kara tertulis di gelang itu. Billy mengambil gelang itu, lalu sebuah sosok muncul di pintu. Istrinya masih hidup. Kau bilang itu tidak mungkin. Apa kau mempermainkanku? Kau bilang semuanya sempurna. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Kara menyarankannya Billy untuk segera melarikan diri dari kantor polisi. Tapi Billy tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba sistem penyemprotan air di atas dimatikan. Sheriff menemukan Billy di sini. Billy segera menutup teleponnya, tapi Sheriff sepertinya sudah mendengar semua yang dia katakan. Dia meminta Billy untuk menyerahkan ponselnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga teknis, semua panggilan di telepon dienkripsi. Tidak dapat menemukan catatan kontak. Seorang polisi sedang berada di kamar mandi dan menemukan puntung rokok. Dia menduga ada yang sengaja memanfaatkannya. Puntung rokok memicu sistem semprotan untuk menghilangkan semua bukti, dan puntung rokok ini pasti milik Billy. Uji coba pada botol ramuan itu. Laporannya sudah keluar. Mereka mengatakan ditemukan zat-zat berbahaya bagi jantung dalam cairan di botol itu, karena diekstrak dari cairan tubuh reptil. Jantung berhenti setelah 8 jam cairan itu masuk, dan tidak ada reaksi toksik yang ditemukan dalam tes. Sheriff mendengarkan laporan rekannya. Sheriff meminta rekannya untuk terus mengawasi Billy. Billy sedang kebingungan. Apa dia selama ini? Dia gagal membunuh istrinya? Polisi menguncinya sementara di sebuah ruangan. Saat dia sangat panik dan tertekan, dia menemukan sebuah jendela terbuka. Dia berjalan menuju jendela itu. Tak disangka, ada segelas anggur merah di luar jendela. Ini seperti anggur yang diberikan ke istrinya. Billy mulai berpikir dan ketakutan.